Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas tentang kiper, kiper modern, kiper tradisional, David Raya dan David De Gea gitu ya. Teman-teman, sebelumnya channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya, saya bikin video ini karena saya bukan terinspirasi ya. Kemarin saya tuh nonton ini DPI ya. Ini yang membuat saya bingung gitu loh ya. Ini silakan teman-teman dengar ya. Coach, David Raya gimana Golden Glove? Semoga dibalikin. Hah? Ya, serius. What? This guy di momen Supran fail. Oke. Yang kita Arsenal butuhkan adalah menang. Itu kalau dia nggak bikin blunder lawan Munchen, mungkin Arsenal yang lolos. Iya. Match pertama. Oke. Dan dia sering melakukan itu. Ya. Blunder di momen-momen penting. Dan kedua, dia terlalu hobbit, terlalu kecil. Tapi dibanding Ramsdale masih mending dia lah. Oh iya, dia dua-dua bapuk. Berarti beli kiper lagi musim depan? Iya, Kira-kira kiper di harga 30-an siapa coach yang bagus? De Gea. Oka. Ya itu ya. Jadi ketika di momen dia bilang David De Gea, saya di situ langsung, wah ini orang kagak paham sepak bola modern gitu ya. Sebelum saya ngomong tentang David De Gea, saya mau ngomong dulu tentang kiper build up gitu ya. Kiper build up ini apa sih, dan kenapa kok sekarang bahkan juga Manchester United kan membeli kiper build up dalam Onana gitu ya. Kenapa klub-klub ini mencoba memakai kiper build up, terutama adalah klub-klub yang berusaha ingin bermain pressing gitu ya. Pertama kita harus tahu dulu tugas kiper build up ini sudah berbeda dengan kiper tradisional. Kiper tradisional tugasnya hanya menyetop tendangan ke arah gawang. Ya, jadi ketika ada tendangan ke arah gawang, tugas dia adalah bagaimana supaya bola itu tidak masuk ke gawang dia. Nah, kiper modern dalam kiper build up saat ini tugasnya ini sudah bertambah. Yang pertama, ini tambahan tugasnya adalah bagaimana dia untuk memancing penyerang untuk maju sehingga tercipta ruang antara lini penyerang dan midfield lawan gitu ya. Jadi ketika dia lini penyerang lawan maju mencoba merebut bola dari kaki sang kiper, ini lalu bola ini maju ke depan, lalu bisa diterima oleh defender atau midfield temennya di lini yang tercipta karena penyerang lawan ini maju gitu loh. Itu di situ. Jadi tugas pertama seorang kiper build up ini adalah untuk menarik penyerang lawan. Awal dari build up, awal dari dibangunnya serangan. Itu build up ini membangun serangan. Jadi awal dari membangun serangan ini dimulai dari kiper. Ya, di mana tadi dia menarik lini penyerang lawan untuk supaya bisa membuka ruang antar lini gitu. Nah, di situ yang pertama tugas tambahan dia gitu. Yang tugas lainnya adalah bagaimana dia juga bisa membantu serangan memang secara langsung. Ya, kita lihat bagaimana Arteta memakai David Raya ini bukan hanya untuk menarik penyerang lawan, tapi juga dalam counter attack. Teman-teman perhatikan David Raya ketika dia berhasil menangkap bola di mana posisinya ini adalah memang pressing dari lawan. Jadi ketika lawan melakukan pressing, ya lini mereka sudah maju di depan, sudah ada pemain-pemain mereka sebagian besar ada di setengah lapangannya Arsenal, dan David Raya berhasil menangkap bola saat itu ya, dan dia akan memulai akan men-trigger counter attack. Dan ketika dia men-trigger counter attack itu winger Arsenal itu akan langsung lari ke depan ya, apakah itu Saka atau Martinelli atau Trossard atau siapapun yang ada di sayap ya, dia akan maju ke depan dan David Raya akan melempar ke salah satu dari mereka
gitu ya. Salah satu siapa yang menurut dia peluangnya akan lebih besar untuk menciptakan peluang yang akan bisa jadi gol. Dan ini kita bisa lihat yang paling ya menurut saya paling memorable ya. Ini adalah pada saat kita 5-0 melawan Crystal Palace di sini ya. Saya tidak bisa memutar videonya, tapi ini di sini di momen ini ya. Di momen ini David Raya berhasil menangkap bola dan sebagian besar pemain Crystal Palace ini ada di setengah lapangan Arsenal gitu kan. Dia melempar bola ini ke Gabriel Jesus. Gabriel Jesus yang tadi karena sudah di-trigger oleh David Raya, ini di sini dia maju ya, di sebelah kiri ini ada waktu itu siapa sih ya? Jadi ini Trossard sudah maju juga di tengah. Dan di sini kita lihat umpan Jesus ke Trossard ya. Nah, di sebelah kiri ini ada Saka. Jadi di sini kita lihat bahwa para pemain Arsenal seperti biasa ya, bertukar-tukar peran, tapi teman-teman bisa lihat di sini Jesus sudah lari, di sebelah kiri Saka yang berlari, dan di tengah ini si Trossard yang lari gitu. Ya, di mana dia di sini Trossard menerima bola, lalu terjadilah gol ini ya. Dan ini semua dimulai dari David Raya gitu. Jadi teman-teman, disinilah pentingnya seorang kiper build up itu bukan hanya untuk bukan hanya untuk shot stopping. Jadi shot stopping ini benar-benar hanya tugas. Kalau kita hanya mengutamakan shot stopping itu ya kiper tradisional, kiper lama. Dan untuk kiper modern, dia bukan hanya butuh untuk bisa shot stopping, dia harus bisa distribusi bola tadi, menarik lawan dan mendistribusikan bola ke pemain-pemain yang bisa membangun serangan baru gitu. Nah, inilah makanya keunggulan David Raya dibanding Aaron Ramsdale, di mana Aaron Ramsdale ini kekurangannya adalah untuk distribusi bola tadi, untuk bagaimana dia bisa membagikan bola ke pemain yang bisa membangun serangan, yang bisa membuka peluang terciptanya gol. Jadi untuk kiper modern, dia bukan hanya bertanggung jawab untuk mencegah bola masuk ke dalam gawang, tapi juga bagaimana bisa membangun serangan gitu kan. Nah, kalau tadi dibilang bahwa terlalu sering, masalahnya sering ini gimana kita ngomong sering? Sering ini adalah di 2 pertandingan terakhir gitu kan, bukan 2 pertandingan terakhir lah, di 2 pertandingan yang sering melakukan blunder ini menurut saya hanya 2 yang kita bisa ingat blunder David Raya. Yang paling terkenal untuk musim ini adalah satu saat melawan Munchen tadi disebutkan, melawan Munchen dia maju terlalu depan sehingga Gabriel Magalhaes yang tadinya harusnya bisa back pass ke dia, lalu dia distribusikan lagi ke sisi sebelah kiri, ke sisi sebelah kanan, harusnya bisa dia distribusikan lagi. Gabriel Magalhaes nggak bisa back pass, harus akhirnya passing ke depan, di mana Kiwior yang sudah di marking gitu kan, itu lalu bola terebut dari Kiwior gitu, dan di mana David Raya yang sudah terlalu maju itu kan, untuk kembali dia untuk memposisikan badannya itu menjadi telat gitu ya. Satu di situ. Yang kedua adalah pada saat kita menang 3-2 melawan Tottenham Hotspur ya, di mana distribusinya dia ternyata diterima oleh Christian Romero gitu kan, diterima oleh Romero yang berubah menjadi gol. Nah, dan di situ juga momen itu juga yang membuat Spurs bangkit gitu kan, bangkit dan bisa menyerang Arsenal yang tadinya sudah kebobolan 3-0, mereka bisa mengurangi kekalahan mereka menjadi 3-2 gitu. Dan juga itu adalah 10 menit yang sangat menegangkan bagi fans-fans Arsenal ya, di saat pertandingan melawan Spurs itu. Ya paling hanya itu, kalau yang dibilang sering itu hanya 2 itu gitu kan. Ya silahkan coba dicarilah kesalahan-kesalahan David Raya lain gitu kan.
yang untuk bisa dibilang sering mana gitu, nggak ada gitu. David Raya ini memang dia hebat gitu kan, makanya kalau dibilang pendek gitu ya enggak juga sih, lompatan dia juga tinggi-tinggi kok gitu ya. Jadi memang makanya kalau dari saya enggak seperti itu juga. Nah, kalau tadi dibilang adalah untuk David De Gea sebagai kiper yang bisa menggantikan David Raya, menurut saya itu juga adalah satu kebodohan. Kenapa? David De Gea ini tadi adalah kiper tradisional. Kita bisa lihat juga dia pada saat di Manchester United, distribusi bolanya parah banget, lebih parah dari Ramsdale gitu kan. Jadi sudah jelas, sudah pasti dia tidak bisa digunakan sebagai kiper modern. Apakah dia bisa dipakai sebagai shot stopper? Menurut saya juga sudah lewat masanya dia sebagai shot stopper. Kenapa saya bilang sudah lewat? Teman-teman bisa lihat ini di sini ya. Oke, sebentar. Ini ada satu video dia, cuman sekali lagi saya nggak akan putarkan ya. Ini kompilasi blunder David Raya. David De Gea. Sama-sama David sih, jadi suka ketukar-tukar ya. Blunder David De Gea. Nah, teman-teman mungkin akan bilang, ya kalau kita lakukan kompilasi gitu kan, semua pemain ini akan bisa terlihat seperti, apakah akan terlihat seperti Messi gitu kan, karena kompilasi yang bagus-bagus bisa terlihat seperti Messi, atau bisa terlihat sebagai pemain terburuk di seluruh dunia karena kompilasi terjelek. Yang saya mau perlihatkan di sini bukan jeleknya David De Gea. Ya, jadi bukan bapuknya David De Gea, tapi bagaimana bahwa kesalahan dia, blunder dia itu adalah karena dia kehilangan konsentrasi. Bisa kita lihat dari sini ya, di kompilasi video ini. Ini blunder dia, ini adalah blunder dia kehilangan konsentrasi. Ya, kehilangan konsentrasi, terutama menurut saya yang paling saya ingat banget itu adalah Everton ya, di saat melawan Everton, di mana bola bisa lewat dari kakinya dia, dari antara kakinya dia yang sudah harusnya sudah mudah sekali untuk bisa ditangkap gitu kan, tapi justru lolos dan menjadi gol. Itu jelas sekali bahwa itu dia kehilangan konsentrasi. Ya, kehilangan konsentrasi untuk gini teman-teman, kenapa saya bilang bahwa dengan dia kehilangan konsentrasi ini berarti dia sebagai shot stopper sudah kehilangan sentuhannya, adalah seorang kiper yang selalu diserang gitu ya. Kesulitan seorang kiper adalah bagaimana dia menjaga konsentrasi pada saat dia nganggur. Apalagi di tim seperti Arsenal yang kiper itu akan lebih banyak nganggur. Kenapa? Karena akan sangat jarang menerima tendangan ke arah gawang dia, gitu ya. Dan pada saat seorang kiper itu jarang diserang, dia itu akan kesulitan untuk menjaga konsentrasi, terutama nanti ketika lalu dia menerima counter attack gitu kan. Jadi tanya kiper manapun, menjaga konsentrasi 90 menit itu lebih sulit ketika banyak nganggurnya gitu ya. Dan Arsenal ini adalah tim yang di banyak pertandingan itu akan banyak nganggurnya. Kenapa? Karena lini serangnya sangat bagus, lebih banyak menekan di kotak penalti lawan, sehingga ketika lawan itu nggak dapat kesempatan untuk menyerang ke arah gawang Arsenal gitu. Dan pada saat seperti itu tiba-tiba ada satu counter attack yang bisa lolos gitu. Itu tugas orang kiper untuk meningkatkan kembali konsentrasinya untuk ready, itu sangat sulit gitu. Dan inilah keunggulan David Raya. Ya, keunggulan Raya ini kenapa dia kok menggantikan Ramsdale? Karena Ramsdale ini kalahnya di mana? Menurut saya kalahnya bukan hanya di distribusi, terutama kalahnya itu adalah di konsentrasi. Ramsdale itu terlalu sering bermain-main dengan fans yang ada di belakang gawang dia. Ya, dia kesulitan menjaga konsentrasi di situ, makanya dia diganti David Raya. Dan tadi dengan De Gea yang dimana dia justru dalam satu tim yang sering diserang gitu kan, dia kehilangan konsentrasi pada saat dalam sebuah tim yang sering diserang, ini sangat mengkhawatirkan.
Makanya menurut saya itu sampai sekarang David De Gea itu nggak ada yang mendekati. Kita bukan ngomong masalah gaji gitu ya. Kalau memang benar David De Gea ini adalah kiper yang bisa ngangkat Arsenal next level gitu ya. Saya yakin gaji dia kalau nggak salah kan tuntutan gajinya itu sekitar 160.000 pounds per minggu ya, dari berita terakhir yang saya dengar itu kemarin ada yang nawarin di awal musim ini ya, di awal musim ini ada yang nawarin kalau mau 80, dia maunya 160 ya. Kalau menurut saya kalau memang dia levelnya bisa mengangkat Arsenal naik level, 160.000 pound sterling per minggu ini menurut saya bukanlah hal yang besar ya, itu kecil, apalagi dia free agent gitu kan. Jadi 160.000 per pekan itu menurut saya murah untuk kalau memang David De Gea ini bisa mengangkat level Arsenal. Tapi pada kenyataannya nggak ada yang mau kan, nggak ada yang mendekati. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, level konsentrasi dia, dengan kita lihat blunder-blunder dia itu adalah karena masalah konsentrasi, itu sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya. Untuk sebuah tim yang sering diserang, konsentrasinya harusnya lebih tinggi dari itu gitu. Jadi ya memang tadi kalau kita lihat blunder-blundernya Raya ya, saya balik lagi ke Raya. Saya juga udah ngomong kan di video saya tadi yang sebelumnya, yang saya bilang untuk keeper build up. Keeper build up ini ketika dia melakukan kesalahan itu biasanya akan berujung pada gol. Kenapa? Karena memang itulah sifat alami dari keeper build up. Karena dia bermain bola sangat dekat dengan gawang. Kalau dia sampai melakukan kesalahan, ya pasti akan berujung pada gol, karena di belakangnya udah nggak ada pemain lain lagi yang bisa menjaga dia gitu. Jadi bahwa kalau keeper build up itu lalu banyak blunder-blunder lucu gitu, itu memang sudah sifat alami seorang keeper build up gitu. Dan kita tidak bisa nggak bisa bahwa kalau keeper build up melakukan blunder lalu kita bilang ini adalah kiper jelek, enggak gitu. Karena memang kiper build up, dan semua orang kan, semua pemain pasti akan melakukan kesalahan. Dan disinilah masalah kiper build up, karena di mata fans yang hanya melihat gol dan assist gitu kan, ya melihat ini kesalahan ini lalu berujung pada gol lalu menyalahkan kiper build up, enggak gitu loh. Karena perannya ini memang berbeda, dan kalau mereka melakukan kesalahan akan berujung pada gol. Ya inilah makanya dipilih memang kiper yang bisa konsentrasinya level tingkat tinggi gitu. Ya bahwa 1-2 kesalahan tadi kan saya bilang, kesalahan Raya di mana sih yang berujung pada gol? Hanya saya bisa sebutkan 2 gitu kan, tadi yang lawan Munchen sama lawan Tottenham. Mana lagi gitu. Ya, dan sesekali memang pasti akan melakukan kesalahan. Musim depan menurut saya Raya juga akan ada 2 atau 3 kesalahan lagi gitu ya, yang akan berujung pada gol. Ya karena itulah keeper build up. Tapi bahwa lalu mengatakan David De Gea sebagai pengganti yang bisa mengangkat Arsenal ke level selanjutnya, menurut saya ini menunjukkan kapasitas seorang bapak-bapak yang lagi stres kalah taruhan gitu kan. Ya prediksi dia musim ini, karena ini kita ngomong besok pertandingan Arsenal melawan Manchester United, Coach Justin ini udah kalau saya bilang makan buah si malakama. Karena dia ada 2 taruhan itu adalah yang nggak tahu deh taruhan atau enggak, cuman intinya diprediksi dia kan di awal musim dan di pertengahan ini, juara musim ini adalah Arsenal atau Liverpool. Liverpool udah out. Jadi kalau besok Arsenal kalah lawan Manchester United, berarti prediksi dia juga udah akan gagal total. Manchester City lagi yang akan juara. Tapi pada saat yang sama kalau besok Arsenal menang, prediksi dia bahwa Chelsea tidak akan ada di atasnya Manchester United, itu juga akan salah total. Karena kalau besok Arsenal menang, Manchester United tuh kayaknya udah nggak bakal bisa lagi nyalip Chelsea gitu ya. Jadi
Ini menurut saya tadi ya, dia ngomong ganti David Raya dengan David De Gea, ini adalah pengetahuan sepak bola yang sangat rendah, dan menurut saya ini adalah ya keluh kesah seorang bapak-bapak yang akan kalah taruhan apapun yang terjadi di pertandingan besok gitu. Jadi apapun pertandingan besok hasilnya, menurut saya ini Coach Justin akan kalah taruhan gitu. Jadi ya ini makanya dia kan selalu menyalah-nyalahkan apa pemain-pemain pembelian Arteta, yang menurut saya itu juga bukan pembelian Arteta. Kenapa? Karena struktur transfer di Arsenal itu pembelian pemain bukan tanggung jawab Arteta seorang. Tanggung jawab Arteta, Edu, Richard Garlick, dan Vinay Venkatesham, 4 orang. Yang musim depan akan menjadi 3 orang karena Vinay Venkatesham itu mengundurkan diri ya. Richard Garlick yang akan naik jadi CEO. Nah, inilah makanya menurut saya ya tadi dia menyalahkan David Raya, kemarin menyalahkan Ben White, sebelumnya menyalahkan Fabio Vieira, sebelumnya lagi menyalahkan Kiwior gitu kan, sebelumnya lagi menyalahkan Martinelli gitu. Jadi ya menurut saya ini memang orang yang mau apapun Arteta lakukan, beli, dan nanti saya yakin nih musim depan dia pasti akan menyalahkan Havertz juga. Kenapa? Karena saya yakin musim depan Arsenal nggak akan beli striker utama gitu kan, bukan marquee signing lah. Kalaupun membeli striker, menurut saya bukan marquee signing ya. Yang dibeli juga pasti akan striker pelapis, dan akan belinya mungkin di akhir-akhir jendela transfer, karena saya yakin Arteta itu concern utama adalah untuk midfield ya, karena midfield kita tipis gitu. Jadi untuk central defensive midfield ini yang akan menjadi target utama, saya yakin adalah untuk menggantikan Thomas Partey ya. Catatlah di sini, saya yakin Coach Justin musim depan akan marah-marah sama Havertz juga gitu ya. Ya inilah makanya kesimpulan saya untuk David Raya ke David De Gea ini ya bukan satu pertimbangan sepak bola, melainkan ya keluh kesah seorang bapak-bapak yang kalah taruhan gitu ya. Ya itu aja sih dari saya untuk pembahasan kali ini. Udah agak lama juga ya videonya, rekamannya udah lebih dari 20 menit, jadi saya mau sudahi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, terima kasih yang sudah nonton sampai sepanjang ini ya. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini atau konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.